Halo semua, beberapa tahun yang lalu saya membuat video tentang salah satu cara tafsir nubuat-nubuat kitab Daniel yang agak umum dipahami oleh orang Kristen. Pada video ini, saya ingin menjelaskan cara tafsir lain yang lebih menarik, lebih menantang iman Kristen, tapi lebih menjawab rahasia misteri-misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh tafsir Kristen pada umumnya. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Oke, pertama kita mulai dari ringkasan nubuat yang kita bahas di dalam kitab Daniel. Yang pertama ada mimpi patung Nebukadnezar di Daniel pasal 2. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan paha dari tembaga, kaki dari besi dan tanah liat. Lalu ada batu yang menghancurkan patung itu. Yang kedua adalah penglihatan 4 binatang keluar dari laut di Daniel pasal 7. Yang pertama singa bersayap, yang kedua beruang, yang ketiga macan tutul bersayap 4, yang keempat binatang ganas dengan 10 tanduk. Lalu keluar tanduk kecil yang mencabut 3 tanduk lain. Sesudah itu semua binatang itu dicabut dan mereka mati. Yang ketiga adalah domba dan kambing di Daniel pasal 8. Ada domba dengan 2 tanduk yang kemudian dikalahkan oleh kambing bertanduk 1. Tanduk kambing itu pecah jadi 4, lalu muncul tanduk kecil yang menajiskan bait suci. Kemudian yang keempat adalah perang antara Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan di Daniel pasal 11. Nah, tafsir umum Kristen karena banyak dari nubuat ini disebut kata akhir zaman, jadi beranggapan banyak peristiwa ini belum terjadi, terutama tentang tanduk kecil, pembinasa keji yang ditafsirkan sebagai antikristus yang belum datang. Ini bisa terjadi karena kita ingin nubuat ini tentang kita. Tetapi bagaimana jika tafsir kita salah? Ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana jika semua yang tertulis di dalam kitab Daniel ini sudah terjadi? Kitab Daniel ini adalah kitab orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi menafsirkannya? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh kitab Daniel? Oke, saya mau mulai dari domba dan kambing yang sudah dijelaskan sendiri oleh kitab Daniel. Domba dengan 2 tanduk adalah Media dan Persia, sedangkan kambing dengan 1 tanduk besar adalah Yunani. Tanduk ini patah lalu muncul 4 kerajaan. Kita tahu bahwa ini sangat sesuai dengan catatan sejarah. 1 tanduk besar yang dimaksud adalah Alexander Agung. Dia mati muda, lalu kerajaannya terpecah jadi 4 yang dipimpin oleh para jenderalnya yang dalam sejarah disebut Diadochi, yang berarti para penerus. Mereka adalah Ptolemy, Antigonus, Lysimachus, dan Kassandros. Awalnya yang menguasai daerah Yudea, Kanaan atau yang sekarang disebut oleh sebagian orang sebagai Palestina adalah Antigonus. Kemudian muncul Seleukos yang awalnya hanya pelayan raja, pembawa perisai, namun akhirnya menguasai sebagian besar wilayah yang ditaklukkan Alexander Agung. Pemerintahannya berpusat di Suriah atau Babel yang berada di daerah utara Yudea, sampai ke daerah timur. Sedangkan Ptolemy berpusat di Mesir yang berada di daerah selatan Yudea. Yudea secara bergantian diperebutkan oleh dinasti Ptolemaik dan dinasti Seleukid. Sekitar 250 tahun sebelum Masehi, Raja Mesir Ptolemy yang kedua menikahkan putrinya yang bernama Berenice kepada Raja Seleukid, Antiochos yang kedua. Dengan syarat Raja Antiochos yang kedua menceraikan istrinya yang bernama Laodike, dan Berenice menjadi ratu. Setelah Ptolemy yang kedua meninggal, Antiochos yang kedua berkhianat dengan mengambil kembali Laodike. Tetapi kemudian Laodike membunuh suaminya itu, beserta Berenice dan keturunannya. Lalu menaikkan anaknya sendiri, Seleukos yang kedua menjadi Raja dinasti Seleukid. Raja Mesir yang baru, Ptolemaios yang ketiga, tidak terima dan terjadi perang lagi. Nah, ini sesuai sekali dengan nubuat tentang perang negeri utara dan selatan yang ada di Daniel pasal 11. Kemudian pada abad kedua sebelum Masehi muncul seorang raja dari Seleukid yang bernama Antiochus keempat Epiphanes. Epiphanes artinya adalah penampakan ilahi, tetapi disindir menjadi Epimanes yang berarti gila. Ketika muda, Antiochus keempat menjadi sandera di Roma karena ayahnya Antiochus ketiga kalah dalam perang melawan Roma dengan perjanjian yang disebut Perjanjian Apamea pada tahun 188 sebelum Masehi. Lalu kakaknya yang bernama Seleukus keempat menjadi raja. Pada tahun 187 sebelum Masehi, posisi sandera Antiochus keempat ditukar dengan anak Seleukus keempat yang bernama Demetrius. Pada tahun 175 sebelum Masehi,
Seleukus keempat dibunuh oleh menterinya sendiri yang bernama Heliodorus. Heliodorus ini berusaha menjadi raja karena Demetrius masih menjadi tawanan Roma. Lalu Antiochus keempat mendapatkan dukungan dari Raja Pergamon, mengalahkan Heliodorus dan menjadi Raja Seleukid. Jadi sebenarnya Antiochus keempat bukan pewaris takhta yang sah. Yang seharusnya menjadi raja adalah Demetrius, anak Seleukus keempat. Tetapi dia mengambilnya karena ada kesempatan. Awalnya dia tidak menyebut dirinya raja, tetapi bupati bersama putra Seleukus keempat lain yang masih bayi, bernama Antiochus juga. Pada tahun 170, anak ini meninggal dan diduga dibunuh oleh Antiochus keempat dan dia menjadi raja. Jadi Antiochus keempat menjadi raja dengan menyingkirkan 3 orang, yaitu Heliodorus, Demetrius, dan Antiochus kecil. Pertanyaannya, Antiochus keempat ini raja Seleukid yang keberapa? Jika dihitung secara formal, dia adalah raja ke-8. Tetapi jika kita perhitungkan 2 anak Seleukus keempat, dia menjadi raja ke-10. Dan jika kita tambahkan Heliodorus yang membunuh Seleukus keempat, Antiochus keempat jadi raja ke-11. Pada tahun 171 sebelum Masehi, beberapa orang Yahudi seperti Yason dan Menelaus mengikat perjanjian dengan Antiochus keempat, menggulingkan imam besar Onias ketiga. Awalnya Yason menjadi imam besar, lalu kemudian Menelaus. Terjadi perang antara Yason dan Menelaus. Sekitar 3,5 tahun kemudian, pada tahun 167 sebelum Masehi, Antiochus keempat yang baru saja dipaksa mundur dari Mesir oleh Romawi mengamuk di Yerusalem. Ia memerintahkan tentaranya untuk membantai tanpa ampun orang-orang yang mereka temui dan membunuh orang-orang yang berlindung di rumah-rumah mereka. Terjadi pembantaian terhadap orang muda dan tua, pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, pembantaian terhadap perawan dan bayi. Dalam kurun waktu 3 hari, 80.000 orang tewas. 40.000 orang tewas dengan kekerasan, dan jumlah yang sama dijual sebagai budak. Ini tertulis di dalam 2 Makabe pasal 5 ayat 11-14. Antiochus keempat melarang ritual dan tradisi keagamaan Yahudi, dan bait suci di Yerusalem secara paksa diubah menjadi kultus sinkretis Yunani Yahudi yang mencakup penyembahan Zeus. Patung Zeus dimasukkan ke dalam bait Yerusalem. Sejarawan Yunani, Diodorus menulis bahwa Antiochus mengorbankan seekor babi besar di depan patung Musa dan di altar Tuhan yang berdiri di pelataran luar dan memercikinya dengan darah kurban. Ia juga memerintahkan agar buku-buku yang dengannya mereka diajarkan untuk membenci semua bangsa lain harus ditaburi dengan kaldu yang terbuat dari daging babi. Dan ia memadamkan lampu yang mereka sebut abadi yang terus menyala di bait suci. Terakhir, ia memaksa imam besar dan orang-orang Yahudi lainnya untuk memakan daging babi. Hal ini memicu pemberontakan Makabe yang kira-kira juga berlangsung selama 3,5 tahun. Pada tahun 164 sebelum Masehi, Antiochus keempat meninggal di wilayah timur. Penyebab kematian Antiochus keempat tidak begitu jelas. Ada yang berkata dia mati karena penyakit, ada yang bilang dibunuh, namun ada juga catatan rabbinik Megilat Antiochus yang menyebut dia mati tenggelam. Teks rabbinik yang menyatakan dia mati tenggelam tidak dianggap catatan sejarah karena ditulis sekitar 400 tahun setelah peristiwa. Jadi kenapa Antiochus keempat mati? Tidak ada yang tahu secara pasti. Pada tahun 164 itu, terjadi penahbisan kembali bait suci yang diperingati sebagai Hanukah oleh orang Yahudi. Dari sini seharusnya kita bisa melihat cerita tentang domba dan kambing dalam Daniel 8, lalu kerajaan utara dan selatan sampai pembinasa keji di Daniel 11, berbicara tentang Yudea sampai Antiochus keempat Epiphanes. Jadi kemungkinan besar mimpi patung Nebukadnezar dalam Daniel 2 dan 4 binatang keluar dari laut di Daniel 7 juga berbicara tentang hal yang sama. Binatang keempat yang biasa ditafsirkan sebagai Romawi oleh Kristen bisa ditafsirkan sebagai Seleukid. Kaki yang dari besi dan tanah bisa ditafsirkan sebagai kerajaan Ptolemy dan Seleukid yang menguasai Yudea secara bergantian. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih tidak yakin besi dan tanah yang dimaksud adalah kerajaan Ptolemy dan Seleukid. Jadi saya mau mengutip Daniel 2 ayat 43 yang menjelaskan hubungan antara besi dan tanah ini. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi hubungan antara besi dan tanah itu dengan jelas disebutkan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak berhasil.
Ini dapat ditafsirkan sebagai pernikahan antara Raja Seleukid dengan putri Raja Ptolemy yang berakhir tragis tadi. Kemudian 10 jari kaki patung Nebukadnezar dan 10 tanduk binatang keempat bisa ditafsirkan Antiochus keempat adalah Raja ke-10 atau ke-11 dari dinasti Seleukid. Dengan demikian, akhir zaman, batu dari langit dan yang lainnya yang dimaksud adalah akhir zaman penjajahan Yudea dan kemerdekaan kerajaan Yahudi, Makabe. Dengan demikian, tafsir ini menjelaskan semua nubuat yang ada di kitab Daniel sudah terjadi sebelum Yesus, dan bahkan bukan berbicara tentang nubuat tentang Yesus. Lalu pertanyaannya, kalau begitu buat apa kitab Daniel ini dibuat atau dimasukkan ke dalam Alkitab? Untuk menjawab hal ini, ada beberapa fakta penting lain yang menarik untuk dibahas. Yang pertama, dengan bahasa apa kitab Daniel ini ditulis? Aksara yang digunakan dalam naskah asli kitab Daniel adalah aksara Aram persegi yang kemudian berkembang jadi aksara Ibrani modern. Aksara ini baru mulai digunakan orang Yahudi setelah Babilonia dikalahkan oleh Persia. Aksara ini menjadi standar digunakan oleh semua orang Yahudi setelah tahun 200 sebelum Masehi. Kemudian bahasa yang digunakan adalah campuran antara bahasa Ibrani, bahasa Aram, dengan beberapa istilah bahasa Yunani. Salah satunya ada di Daniel 3 ayat 5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Kata gambus di situ dalam bahasa Ibrani disebut psanterin, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani salterion. Selain itu ada juga kata ketarros yang berasal dari kata Yunani kitharis, diterjemahkan jadi kecapi. Dan sapeka yang berasal dari kata Yunani sambike yang diterjemahkan jadi rebab. Ini seperti komputer dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Inggris. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah kapan kata itu pertama kali muncul di dunia. Kata psalterion pertama kali muncul di catatan bahasa Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan, kitab Daniel tidak mungkin ditulis oleh Daniel sendiri pada zaman Babilonia sampai Persia. Kitab Daniel kemungkinan besar ditulis setelah abad ketiga, dan bahkan setelah pengaruh budaya Yunani masuk ke Yahudi. Itu sebabnya ada sejarawan yang berkata, kitab Daniel itu ditulis setelah Makabe, untuk memberikan legitimasi kerajaan Makabe. Lalu bagaimana dengan Yesus yang menyebut pembinasa keji di dalam Matius 24 ayat 15? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kita bisa menafsirkan ini bukan dalam konteks Yesus berkata pembinasa keji di dalam Daniel belum datang, tetapi bisa kita tafsirkan Yesus berkata akan datang lagi seseorang seperti Antiochus keempat. Nah, itulah cara tafsir lain dari kitab Daniel. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini dan ingin pembahasan lebih dalam tentang nubuatan-nubuatan lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan tafsir yang kita dengar? Atau kamu lebih setuju dengan tafsir umum yang pernah kamu dengar sebelumnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata